Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Berikutnya adalah bab yang menjelaskan tentang malam pertama di alam kubur. Berarti malam pertama atau menit-menit pertama atau hari-hari pertama di alam kubur. Kenek wong wis nembe mati dikubur, janjane terus sing bakal ditemoni apa gitu. Makanya kemudian bab di kitab ini judul babnya adalah malam pertama di alam kubur. Disebutkan oleh Dakaro Abu Hamid fi kitabi Kashfu Ulumul Akhirah. Abu Hamid punya kitab jenengane Kashfu Ulumul Akhirah. Berarti rahasia-rahasia pengetahuan tentang akhirat, kalau diartikan bahasanya dewek. Waqad rawa dan telah meriwayatkan an Ibnu Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud, berarti dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud annahu qala, pernah bertanya. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma awalu ma yalqal mayyit idza dakhala qabrihi. Wahai Rasulullah, yang mula-mula akan didapati oleh si mayit tatkala dia dimasukkan ke liang lahat. Abdullah bin Mas'ud pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang nanti akan dijumpai oleh si mayit tatkala kemudian dia baru dimasukkan ke liang lahat. Lantas kemudian qala, berkata Rasulullah terus banjur jawab, yabna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, ma sa'alani anhu ahadun illa, tidak ada yang pernah seorang pun pernah bertanya kepadaku tentang ini kecuali dirimu. Nah Rasulullah dijawab, burungana sing menatakon iki Abdullah bin Mas'ud kecuali sampean. Lantas kemudian maka Rasulullah kemudian menjawab, fa awwalu mayunadihi malakun ismuhu Ruman yajusu khilalal maqabir. Kata Rasulullah, yang mula-mula nanti akan dipanggil menemui si mayit itu adalah malaikat yang bernama Ruman. Kalau dalam kitab ini menurut Imam Al-Qurtubi dan menurut Abu Hamid di dalam kitabnya, berdasarkan hadis ini, sing mula-mula diundang malaikatnya jenengane malaikat Ruman. Malaikat Ruman ini bertugas untuk memeriksa seluruh penjuru alam kuburnya. Berarti malaikat Ruman itu lantas kemudian memeriksa seluruh sudut dari kubur itu. Maksudnya seperti itu. Fayaqulu, kemudian malaikat itu berkata, malaikat itu banjur terus ngomong mengwong sing mati mau. Kemudian malaikat itu berkata, ya Abdallahi uktub ngamalaka, wahai hamba Allah, tulislah amalmu. Sampean terus kau nulis amalan-amalannya sampean kira-kira suning ninggal ketemu malaikat kuwi diomong lagi terus kau ngapa sampean, yuk tulis amalan sampean. Sampean jawab apa? Gemeter ya. Lantas berikutnya, fayaqulu, lantas hamba itu berkata, hamba itu terus banjur jawab, laisa mangi dawatun wala kirtasun, wahai malaikat, sesungguhnya tidak ada denganku tinta ataupun tidak ada kertas. Terus dijawab nang hamba Allah gue, ya nek nyuwun nulis kambia apa, kertas orang nana, pulpen orang nana, itu maksudnya. Lantas kemudian fayaqulu, kemudian berkata itu malaikatnya banjur jawab, kafanuka kirtasuka, kain kafanmu itu kertasmu. Maksudnya apa?
kain kafanmu kertase. Maksudnya apa? Sing jenenge kain kafan kan putih kan geng, sampean gak nulis abang, nulis ireng, nulis sing warna-warna keton. Maksudnya adalah ini menunjukkan satu pengertian bahwa sing jenengane wong mati dibungkus nganggo kain muri sing warnane putih, ngesuk ana hadis sing seperti itu bakal kain kafan dadi kertase dewek kon ngening-ngening mati, begitu ngening-ngening mati dewek kon akeh amal soleh. Mulane ana hadis Nabi riwayat sing liyane, karena ana hadis Nabi riwayat sing liyane diomongna nang hadis Nabi riwayatnya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata di kitab yang lain, kuntu ma'a Rasulillah, aku pernah sartane bareng Nabi, aku pernah bersama Nabi. Lantas tatkala kemudian aku bersama Nabi, ja'a rajulun minal ansor, kemudian datang seorang laki-laki sahabat Ansor. Datang laki-laki sahabat Ansor. Rasulullah kemudian laki-laki Ansor itu kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum, nang Nabi dijawab. Terus Nabi ditakoni nang laki-laki Ansor itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, siapakah mukmin yang paling utama wahai Rasulullah? Dijawab nang Rasulullah, mukmin sing paling utama adalah ahsanuhum khuluqa, sing paling bagus akhlake. Dewek sing paling utama mungguipun Allah kambi Rasul ki udu sing paling bagus salate, tapi sing paling bagus akhlake menurut hadis itu. Lantas kemudian laki-laki Ansor itu bertanya lagi, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, sinten wong mukmin kuwi sing paling pinter, paling jenius, paling cerdas? Dijawab nang Rasulullah, aksaruhum, itu sing paling akeh kelingan mati, tu sing paling bagus gone ngamal soleh, go persiapan amalan setelah mati. Mulane nang hadis niki nang malaikat Roman diomong, sing jenengane kain kafanmu kertasmu, dewek nek kira-kira dua amal soleh nundi sapa? Kertas ana ning amal soleh orang anak kepriye? Kosong. Ini ya. Lantas kemudian malaikat itu berkata, wa midadduka riquka, ludahmu itu tintamu. Nang malaikat Tuman kita omong, ludahmu adalah yang menjadi tintamu. Maksudnya nopo? Sing jenengane ucapan sing bagus, sing ma'ruf atau ucapan yang berpahala, itulah yang nanti akan menjadi tinta amal kebaikan di dalam kain kafan yang putih yang penuh dengan amal soleh. Dimaksudnya itu. Dan lantas berikutnya adalah waqalam muka, isbam muka, yang menjadi penamu adalah jari-jarimu, sing dadi pulpene jari-jarimu, kata malaikat itu. Lantas kemudian wa yaqbangul lahu qadmatan min kanafi min kafanihi. Lantas kemudian malaikat menyobek kain kafan itu. Lantas kemudian yaitu malaikat menyobek kain kafan itu kemudian menyerahkan kepada hamba itu. Summa yaj'alul 'abdu yaktubu. Lantas hamba itu mulailah menulis. Hamba itu terus mulai nulis amal soleh apa baik sing biyen pernah dilakoni. Wa in kana khairul katib, sekalipun dia dari kalane urip nang alam dunia ora bisa nulis, pada hari itu bisa nulis. Nek biyen dari kalane urip nang alam dunia sampean ora bisa nulis, pada hari itu bo pengalaman nang alam kubur sampean dadakan bisa nulis. Lantas kemudian fayadku, kemudian dia hamba itu ingat. Pada hari itu hamba itu fayadkuru hinna idin hasanatahu wa syai'atahu. Hamba itu lantas semua mengingat perbuatan yang baik, perbuatan yang jelek. Terus hamba mau kelingan kabeh perbuatan sing elek kambi perbuatan sing apik. Sampai nek siki kelingan mboten?
Ora kelingan, dewek dosa-dosane ket jaman biyen nganti siki banget akeh wis akeh sing kelalen. Tapi kan yang banget akeh biyen ya siki wis kelalen. Dan ngesuk nang dina pada pengalaman malam pertama di alam kubur sampai kelingan kabeh. Kelingan kabeh terperinci, ngerti kabeh, kelingan kabeh. Ingatan manusia pada saat itu seakan-akan dia mengingat kejadian hanya satu hari. Kayak sampean kon nulis apa sing dilakoni nang dina kiye, tapi bahasa nuri alam dunia sampean sewidak tahun kelingan kabeh kebaikan keburukan. Gune kelingan kaya sampean nek kon nulis dina siki apa bae nglakoni yuk sampean kan kelingan. Kayak gue umpamane. Nek menurut di dalam penjelasan kita. Lantas berikutnya summa yadwi al-malaku al-qatnata. Lantas kemudian malaikat itu yaitu menggantungkan. Lantas malaikat itu menggantungkan kain kafan yang telah ditulis dengan amalan keburukannya, dengan amalan kebaikannya wis ditulis kabeh. Lantas kemudian malaikat itu melipat sekaligus kemudian itu waya'alikuha, dia menggantungkan fingunukihi di lehernya. Terus nang malaikat diliput tulisannya mau digantung nang lehernya. Lantas berikutnya summa qala, kemudian Rasulullah bersabda membaca firman Allah. Terus Rasulullah tatkala jawab pertanyaannya Abdullah bin Mas'ud, kados makaten Rasulullah terus jawab atau membaca firman Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa kullu insanin alzamnahu ta'iratun ta'irahu fi munukih. Surat Al-Isra ayat 13. Yang sampean maca surat Al-Isra ayat 13 ini sebagai ayat Al-Quran yang dibaca tatkala Rasulullah menjelaskan itu. Di sana Allah berfirman wa kullu insanin, tiap-tiap manusia. Berarti saben manusia orang nasi keliwat. Asal kue manusia pasti kayak gue. Kullu insanin, saben manusia atau tiap-tiap manusia. Alzamnahu, kami Allah telah menetapkan ta'irahu, yaitu amalan-amalannya, fingunukihi, di leher-leher mereka. Kising dimaksud di dalam surat Al-Isra karena berdasarkan hadis tadi. Oleh karena itulah anna firman Allah, saben-saben manusia Allah wis menetapkan sedoyo amalan-amalan nopo kemawon sing bakal digantungna di leher-leher kulo panjenengan sedoyo. Sampai nek wis iku wis mulai wedi nopo dereng? Wis mulai ya. Tapi itu wis digantung lagi, wis dicatat kabeh, ngono nulis kaya nang dedek kaya apa meneh nek lagi nulis sing elek-elek. Bayangna sampean nek suatu saat gue sampean kok amal kebaikannya sedikit banget. Paribasan amal kebaikannya mung papat. Awone ana 150 diberi jajan. Wah, celaka ini ya. Beda nek sandine sampean ngene nulis kebagusan akeh 1.100 kebaikan, elek mung 3 wis ana dalam burunge wis tobat malaikat. Masya Allah ya, kayak ngapa senengnya sampean. Wayane bunga. Lantas berikutnya faida fariqhum min dalik, begitu itu selesai nang malaikat rumah ditinggal. Wis malaikat ruman wis rampung tugasnya. Malaikat ruman wis rampung ditinggal malaikat ruman. Akan tetapi begitu itu semuanya selesai, datang kepadanya 2 malaikat penguji di dalam kubur. Lantas datang malaikat penguji di dalam kubur. Kenek sampai di dalam hadis yang lain sampai wis ngerti jenengane malaikate Munkar Kambina Nakir. Kalau di kitab ini atau di hadis ini tidak disebutkan namanya, cuma hanya saja disebutkan 2 malaikat penguji. Setelah hal itu maka datanglah 2 malaikat penguji. Wahum malakani aswadani.
Dua malaikat ini warnanya hitam pekat. Kalau di kitab yang lain, di hadis yang lain, malaikat Munkar yang Nakir warnanya biru. Kalau di hadis ini, malaikatnya warnanya hitam. Medeni apa medeni? Medeni ya. Lantas berikutnya, yaitu yahriqanil arda bi anyaihima, yaitu kata kemudian di dalam kitab ini, kalau seandainya kemudian bumi itu bisa terbelah dengan taringnya, kenek taringnya berarti dheweke duweni gadil. Gadil apa? Taringnya. Dia memiliki gadil atau taring. Kalau suatu saat kemudian ini bisa untuk membelah bumi, berarti gadilnya sepira? Gadil ya. Berarti dia memiliki taring yang bisa membelah bumi. Kalimatnya seperti itu. Lantas lahuma dia memiliki rambut yang panjang menyapu seluruh bumi. Rambutnya tawa, terus bisa nyapuni bumi. Nek rambutnya tawa kayak gue, berarti makhluknya gede apa cilik? Gede ya. Nek rambut kunyong semene gede, si cilik. Ya, berarti dia memiliki rambut yang kemudian bisa menyapu bumi. Seperti itu kalimatnya. Kalam nuha, ucapannya seperti halilintar yang menggelegar. Suaranya kayak halilintar apa? Bledek sing menggelegar. Sampai neng anak bledek ngesuk nek dalam meninggal musim hujan, anak bledek kaget atau kaget malinya kalau kopi kadang-kadang tiba. Suaranya itu menggelegar. Kira-kira nek panjenengan bayangna ngesuk bakal saben-saben manusia kan ngalami gue. Sampai nek bayangna kados mekaten, nek wis sampean wis wedi kaya ngapa wedine nek mau sampean nggone nulis amalan kebaikan kanthi keburukan akeh. Tekani malaikat iku sampean wis celaka ya. Tersanjang ambis apa. Peribasan jenengan gandel tulung mengsapa. Peribasan jenengan sambat mengsapa. Apa mending kalau di kitab yang lain, kini kan kitab sing liyane. Di kitab yang lain, sifat malaikat itu sekaligus kemudian dheweke tuli, dheweke bisu. Dheweke tuli, bisu, terus kemudian dheweke buta. Itu malaikat sing bertugas nggawa gada atau nggawa pendel. Gada lah, min hadid dari besi. Nah, apa malaikat tuli bisu terus buta? Nah, apa? Ya, mentegel. Tapi bosan sampean mulai diantem di gada sampean ajur mumur gandeng dheweke buta. Ya orang ngerti. Yang apa wujudnya sampean mulai diantem gada bukan kepeng, wis ora ngerti wong buta. Terus nek dheweke tuli mbok sampean jerit nganti kabeh makhluk kecuali sing ora krungu jin kanthi manusia kewan melu krungu. Kan nek hadis iki gue sing melu krungu kabehan melu krungu. Sampean begitu digada terus sampean mengeluarkan suara yang keras, seluruh makhluk itu mendengarnya. Yang tidak mendengar itu cuma jin kanthi manusia. Tujuannya kemudian malaikat itu tuli sampai jerit seseron-seron, malaikatnya ora krungu sehingga digada terus gue. Terus dheweke ora bisa ngomong atau bisu sampai nggak nyambat tulunglah aja wis wong dheweke bisu sing ngomong. Mulane dheweke malaikatnya seperti itu kalau di kitab yang lain. Kalau di dalam hadis yang lain, kalau ketika kita kumpulkan hadis-hadis yang berbicara masalah itu. Lantas berikutnya, wa a'yunuhuma, lantas kedua matanya, jadi kedua dua malaikat itu kalbarkil khatif, seperti kilat yang menyambar-nyambar. Sampai ngerti kilat? Kilat kayak led cara bahasanya deh ya. Led ya. Berarti seperti kilat yang menyambar nek delengan sampean
kayak kilat yang menyambar-nyambar. Kira-kira sampean yang esuk gede berapa gede? Gede. Kan ya, kayaknya nek kulo bayangaken atau nek kulo panjenengan sedaya menggali kelawan manah ingkang leres. Kayaknya nek menggali kados mekaten, oh Allah, ngapa mending sing jenengane wong urip. Apa mending dewek bakale percaya, iya bakale ngalami sing jenengane menungsa bakale kados mekaten gitu ya. Lantas berikutnya, wa nafsuhuma wa nafasuhuma wa nafasuhuma karihil ngasif. Nafasnya seperti angin yang kencang. Ambekane malaikate mau ki kaya angin sing kencang. Nek kalim ngasif ki adalah badai. Berarti kayak angin badai sing bertiup kencang. Kuwi ambekane sampeyan kudu kira-kira diambeki nang malaikat seperti itu. Kontol ini ya. Nah, ya. Lantas berikutnya dia dikulli wahidin minhuma. Dua malaikat yang itu, malaikat yang hitam, malaikat yang memiliki pandangan seperti kilat, suaranya seperti geledek yang menggelegar, nafasnya seperti angin badai yang kencang, maka masing-masing malaikat itu memegang, yaitu mikmanun min hadid, yaitu sesuatu pukulan dari besi. Bahasanya derek ya gadak, berarti dheweke nyekel gadakan wesi, kalimatnya seperti itu. Lau ijtama' alaihi as-saqalani marfa'ahu. Kalau seandainya seluruh manusia dan bangsa jin kumpul, kenek paribasan manusia, jin kabeh yang kumpul mengangkat gada besi itu, maka mereka manusia dan jin ora kuat. Nek gadane kuwi dijunjung nang kabeh menungsa, kabeh bangsa manusia, kabeh bangsa jin, gadane ki ora kuat dijunjung. Berarti gedene sepira? Boleh gede banget ya. Gede banget. Mulane iki. Mulane kan ana bab kenek panjenengan deleng nang kitab, di kitab penjelasan terkait masalah manusia setelah mati, manusia setelah mati fisiknya, kekuatannya diperkuat. Sampai begitu wis mati, mendekati bangkit dari alam barzah sekaligus berada di alam barzah, kayak fisiknya sampai wis dikuat. Ya bayangna bae lah, sampai nang padang mahsyar kan ngadeg 50.000 tahun. Siapa wonge sing zaman siki sing bisa kuat ngadeg ngasih 50.000 tahun? Siapa? Berarti menunjukkan fisiknya kulo panjenengan sedaya begitu mendekati hari-hari akhirat bakal ngesuk diperkuat. Apa mending konek wis mlebu surga mlebu neraka. Mulane ana bab di kitab Ibnu Rajab, ana judul bab bentuk tubuh atau postur tubuh penduduk neraka. Kulite kandel, untune gedene weling-eling, terus kedua bahunya jarak 3 hari yang ditempuh dengan perjalanan cepat. Mulane gandeng kemudian gadanya itu besar dari besi. Kalau seandainya manusia dan bangsa jin kemudian berkumpul mengangkat gada besi itu, mereka manusia dan bangsa jin ora bakal kuat. Nek nggo ngantem sampean, nek sampean kekuatannya wujudnya kayak gitu, dadi apa sampean? Hancur ya. Mulane fisiknya sampean kulo panjenengan sedaya diperkuat. Kemudian berikutnya, lau duriba bihi adhamal jabali laja'al lahu dakka. Kalau seandainya gada besi itu dipukulkan menuju gunung yang paling besar yang ada di dalam dunia ini, karena kalau gunung sing paling gede nang dunia, gunung apa jenengane? Gunung Slamet cilik. Gunung apa? Fujian apa ya gunung terbesar? Himalaya. Yo, nek gunung
gunung Himalaya ki diantem nganggo gada gue, gunungnya ajur mumur dadi debu. Dan nek dewek. Nah kira-kira nek sampean terus ndeleng malaikat seperti itu, amalannya dewek sedidik, sampean gak ngapa? Tulu-tulu mengapa? Nek orang dandan nikat zaman siki garap kapan? Kene ya, wong bakal dina itu dinteni ora dinteni ideki. Sing jenengane kematian, hari-hari pengalaman manusia pertama kali di alam barzah atau alam kubur, bok sampean mikir atau mboten menggali utawi mboten menggali, tetep bae nyedek. Semakin mengene semakin nyedeki. Bok sampean melayu sampean ngadoi, kuwi tetep bakal nyedeki terus, ora bakal atuh kan sampean. Artinya waktu itu pengalaman manusia di alam kubur yang disebutkan di dalam hadis ini, kulo panjenengan setuju dalam meninggal mengalami. Karena itu ya mbok, kalau nih sampean ora sangune akeh malaikat siki gak sanggup apa? Sangune apa? Wong sangune sing bisa menyelamatkan kita semuanya hanyalah amal soleh. Kambi akeh nangis kambi Allah mumpung siki esi nangis esi bermanfaat di sisi Allah. Beda nek sampean wis delengai gue nangis, ya kan ana gunane sampean yang delengai gue terus nangis, ya Allah ora bakal ana gunane, ora ana gunane. Kemudian berikutnya adalah faida absaratha an-nafsu, tatkala ruh manusia melihat malaikat itu, jadi nyawane dewe, ruhnya melihat itu, tatkala kemudian kita melihat malaikat itu, warnanya hitam, matanya kemudian seperti kilat yang menyambar, suaranya seperti itu, halilintar yang menggelegar, nafasnya seperti angin badai yang bertiup kencang, kemudian dia memegang dada yang cukup besar. Kalau seandainya manusia dengan bangsa jin berkumpul mengangkatnya tidak pernah akan kuat. Kalau seandainya kemudian dihantamkan pada gunung yang paling besar sekalipun, kemudian gunung itu akan hancur menjadi debu. Lantas begitu roh dewek, nyawane dewek, terus kemudian deleng malaikat itu, maka nyawa itu akan berusaha berlari-lari, pontang-panting, akhirnya kemudian masuk ke lubang hidung dan kembali ke dada manusia seperti posisi sakaratul maut. Dewek begitu delengai gue, dewek posisinya kayak lagi ngerasa sakaratul maut, melih kayak lagi sing jenenge wong sakaratul maut kepriwe, wonge urip tapi ambekannya wis tekan dada, balik tenggorokan, dada tenggorokan nih gue. Ngone ambekan wis mulai kan ayo kabeh. Jenengane ambekan menurut bahasane dewek Senin Kemis. Sampai ngerti ambekan Senin Kemis? Iku jenengane wong sakaratul maut. Begitu dewek delengai gue, gue manusia bakal dalam keadaan seperti itu banget wedine, dan kami tidak bisa membayangkan kalau melihat di sini betapa kemudian mengerikannya, betapa kemudian kita merasa akan sangat-sangat takut jika kemudian kita tidak bertauhid kepada Allah, tidak beramal soleh, dan tidak betul-betul beriman kepada Allah. Banget bedine, dan tidak bisa membayangkan lah kalau suatu saat kemudian yang menghadapi malaikat itu jenis manusia kafir atau jenis manusia yang banyak perbuatan dosanya, mati di atas kekufuran. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang apa bedine saja sampai pernah menggali kayak gue, sekalipun mau diomong lanang bab pertama, memang tujuannya dewek orang eling-eling mati, wong mati sing biyen men ora sedih. Tapi bukan berarti dewek kon kelalen kambi matine. Dewek kon ngekei ngeling-eling mati mulai senuju-nuju sampean menggali kambi bapake, kambi kakine, kambi bojone, pak, iya nek dipikir-pikir deweknya supaya kalian ngalami sing jenengane malam pertama nang alam kubur.
kuwi sing bakal dialami nang menungsa ari kalane wis nang alam kubur. Mulane nang hukum akidah, kena hukum akidah Islam. Sing jenengane malaikat ku ora bisa dikerjani. Contoh nemu jerene anak keyakinan malaikat mungkar kambing nakir atau malaikat yang disebutkan di dalam hadis ini durung kober nakoni jenazah mau karena si akeh wong sing pada nekani kuburane mentang-mentang ana hadis Nabi. Begitu si mayit mendengar trompah-trompah para pentakziah pengantar jenazah di kuburan pulang menuju rumah mereka masing-masing, datanglah dua malaikat penguji. Berarti nek suatu saat dewek ditungguni terus kuburane malaikat mungkar nakir durung kober nakoni. Sing seperti ini kesalahan pemahaman di dalam akidah. Apa mending pemahamannya wong biyen atau pemahaman dari beberapa orang yang salah kaprah. Iki bayu yang sampean mati boleh dibungkus saja kambing morianya mori bodol. Jarene nek mori bodol malaikate ngarani dhewek darani wis mayit lah lawas hingga diliwati. Coba bayangkan, ini jenengane kerusakan akidah di dalam Islam. Ya, memang sebetulnya memang ada hadis Nabi seperti ini. Nek nang hadis Nabi diomongna, kalau ada 4 orang yang soleh, nek nang hadis pertama ngomongna 4 orang soleh menyaksikan jenazah itu adalah orang baik, orang yang soleh, maka jenazah itu masuk ke dalam surga. Tapi syaratnya 4 wong soleh. Sing jadi permasalahan, dewek wong soleh apa wong salah? Iya, kira-kira hadis Nabi mulane enek suatu saat jenazah kerap diangkat, terus nuju-nuju nang talang ature. Monggo panjenengan sedaya warga RT 3 RW kali minangka panjenengan nyekseni mayit iki saya nggih. Insyaallah saya. Nah, kising jenengane saya nang kene iki maksudnya persaksian baik dari orang-orang yang soleh, sekalipun orang ngucap nang lisan, tapi nang atine, kayak masya Allah wong ya, apik banget, ibadah bagus, nangis pengawal bagus, boleh ngaji rajin banget, orang tahu ngantuk blas nek mangkat. Itu maksudnya kan wong soleh itu. Tapi nek sekalipun orang mau diomong, itu. Ya maksudnya seperti itu. Oh, nek wong berangkal kayaknya sing ngaji ngantuk ya langka. Nek dulu akeh. Sing dulu akeh. Berangkal wong pengen mlebu surga kabeh ngantuk. Ya, kepriye garap dimudahna dalane mung surga nek ngantuk ya. Di absen kok mbok absen nang malaikat sampai ngantuk ya diliwati. Seperti itu, ini kesalahan akidah ya, ampun, karena seperti ini. Dan juga seperti ini. Jangan sampai kita menganggap juga kenek nang kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai nek sing pernah manakiban, sing pernah manakiban. Kenek nang kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani nang kana ana riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi ingat ya, riwayat di sini itu bukan riwayat yang benar. Artinya bukan riwayat yang benar. Artinya ini hanya riwayat yang mungkar, tidak diakui oleh ulama-ulama Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengakui riwayat-riwayat yang ada di dalam hal kitab itu. Contohnya di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani dua murid sing manut banget ya, begitu manut banget dheweke terus ninggal muridnya. Begitu muridnya ninggal, muridnya dikubur. Begitu dikubur di malam pertama pengalaman nang alam
kubur, dheweke dipentung nang malaikat kan digadak. Terus Syekh Abdul Qadir Jilani ngimpi nek murid kuwe diantem mau gadak. Malaikat kuwe terus domain nang Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini ngawur ceritanya ini. Ini cerita ngawur ya. Apa yang gimana kayak? Jenengan ya. Jadi coba, wong Syekh Abdul Qadir Jilani kan pada menungsa kayak dewek, sekalipun dia notabene adalah ulama, iya. Dia masih garis keturunannya Nabi, iya. Tapi sing jenengane menungsa kabian pengalaman nang alam kubur, duweni pengalaman sing kabeh ngalami kayak gitu. Kira-kira wong nang kene kan diomong saben manusia begitu ndeleng malaikat itu, berarti ora pandang bulu. Bukan Parmin Kang Parjo Syekh Abdul Qadir Jilani pada baik begitu dalam malaikat gue seakan-akan nyawanya balik mengirung mendadak seperti posisi sakaratul maut. Kepriwe kerap dijaluki tolong summa ilah berarti khususan Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah. Tujuannya sampai ngirim Al-Fatihah emang Syekh Abdul Qadir Jilani kan Syekh Abdul Qadir Jilani menulungi sampean. Tapi melindungi wong dheweke ya lagi rekasa iki jenengane pemahaman akidah sing bener kados mekaten. Wong saben-saben manusia. Sementara ini ada keyakinan yang seperti itu. Syekh Baribin kira-kira ngalami sing iki wae. Ngalami. Oh iya malah dijaluki men munggah pangkat, men rezekine akeh, udah lagi susah. Udah kan lagi susah. Sing jenengane manusia begitu masuk di alam kubur, maka dia akan mengalami hari-hari yang sulit, hari-hari yang mengerikan bagi seluruh manusia yang ada di alam kubur. Tuhanana sing bakal bisa nulungi kejopo amalan soleh kambi rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya beberapa keyakinan sing soleh zaman segi keyakinan berkaitan dengan masalah ilmu fikih ya. Kenek nang ilmu fikih. Beberapa hal-hal sing dilarang berkaitannya kambi wong mati. Siji diantarane nek wong mati wis disukna nang budak kayak ora uli siji nggo blodosan. Kenek sampean blodos, mana tujuannya ngapa? Jadi mana ceketol. Jadi sebenarnya, jadi orang nana hadis, kulo dereng pernah menangi, nang hadis sing mungkar sekalipun, hadisnya monine al blodosan orang nana. Orang nana nang Islam. Sing kedua adalah wong mati nyekseni wong ijab kabul. Bapake dua anak wis dilamar nang bocah lanang rencana garep nikah bulan besar begitu bulan besar wong tuane mati akhirnya gandeng seperti itu wong sing pengantenan mau dijokna ngone ijab kabul pas hari kematiannya manek. Terus ramane konyak seni ijab kabul yang seperti ini tidak ada ajaran di dalam Islam. Wawuli wong mati wangan asik. Wong sampeyan wis urip nyekseni sampeyan sing dadi wong tua wali, siki sampeyan sing dadi wali nikah. Sampeyan sehat iki ya. Sampeyan sehat. Tapi nek sampeyan ngene nikah na ora pas, ora bener, benang saksine durung sah, bileni maning nang penghulune bileni apa mending wong wis mati. Gue. Nah, karena keyakinannya nang masyarakat dewek nek ana wong mati terus kemudian kerep ana wong nikah, nek nikah yang esuk ke bakale ora pas akeh cobaane akeh apa sih mulane dijukna nikahe. Gue. Iki keyakinannya masyarakat dewek. Sri lunggu dunia larapati, Sri lunggu dunia larapati gede. Dan berikutnya adalah kising raudi. Kenek wis jenazah nang pundak, karepe aja kesuwen. Cepet-cepet digawa. Wis jenazah nang pundak,
nyuwun sewu nang sing miringna jenazah summa ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, maca al-Fatihah wis mau melaku belum langkah summa ila hadrati oke orang uli kenapa? Karena sekarang ning wis nang pundak cepet dikuburna ibu pripun? Iya langsung jalan. Kayak janjane kenek zaman ben kan ana duit receh, ana beras kuning. Siki duit receh disit. Kenek nang ajaran Islam kadang-kadang wong mati kan ninggali harta benda. Wong mati kan ninggali harta benda si ahli waris. Karepe nang Islam duwite sing murni nggone wong mati mau ke kon nginfakna di jalan Allah apa mending nek dheweke ke ahli sedekah sebelumnya. Mulane zaman biyen nek wong mati disugi duit recehan. Nang apa recehan? Zaman biyen duite sen ngambir ini, sampean ngerti sen ngambir ini? Duit sen ngambir ini ki bentuke udu kertas tapi logam. Nek zaman sing disugi duit aja sen ngambir ini 1.000-an aku main mutu. Karepe gue tujuannya men go sedekah go si mayit. Karena gue duit si mayit nuju kan mayit duwe duit. Wis dheweke duwe harta akeh, ternyata nang dompet si mayit ana duit 3.100.000 kabeh. Iki kan duit mayit. Iya. Iya, 6 bulan yang seperti itu diantaranya kon menyedekahkan di jalan Allah seberapa apa mending nek dheweke wis pesen atau dheweke mbiyen zaman urip ahli sedekah. Dan nek beras kuning nek menurut perhitungan wong Jawa mbiyen ke melambangkan siji mulane kan anak kupat warnane kuning. Kan yen mbok beras ana sing jenengane warna kuning. Nek kepercayaan animisme dinamisme wong-wong zaman biyen kene kuning ke perlambang nggo dewa siwa menunjukkan warna kemakmuran. Karepe nek disugi beras kuning wong sing ditinggal sekalipun dadi janda sekalipun ninggal anake akeh ki tetep uripe makmur mulane dilambang kambi Sri warnane kuning. Sri apa? Pari terus beras dicampuri warna kuning iku we karepe. Terus maksudnya teri apa ambil lombok hijau? Nang apa iki jenenge wong mati? Nang apa wong mati ana terine? Teri sekalipun wis mati sing jenengane teri kan iwak wis mati. Beda nek iwak ora dadi teri ora awet. Sampeyan duwe ikan nek ora digawe teri ki ora awet. Kan nyembok cepet bosok. Tapi nek sing jenengane ikan asin sampeyan dinedang nganti sebulan, 2 bulan, 3 bulan ajek nyung ya duwe teri asin wis 3 bulan kae. Isi ajek maksudnya sing jenengane wong mati diperlambang nganggo teri sekalipun janjane ora pas nek siki ora mesti kudu nganggo teri karena menurut wong biyen tujuane wong mati ke karepe men kaya iwak asin awet terus dieling-eling nang menungsa terus rasane juga senantiasa kerasa sekalipun setitik. Maksudnya dewek kon ngeling-eling sekalipun sedidik tapi tujuannya kerasa nang si mayit mulane diperlambang nganggo teri soalnya men jenengane awet terus sampean kelingan terus anak gebing dan sendiane nggo ngesuk maning siki wis awan. Ya berarti ya hadisnya mandan panjang. Ya insyaallah pada keterangan terkait masalah
malaikat pemuji ya, insya Allah pada itu. Oke, hadisnya mandan panjang, ada beberapa. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan, monggo. Oke, telepon. Ada ajaran setelah orang mati lalu malam-malam pertama itu justru mengadakan sholat anisil atau anisil kopi. Oke, ajaran Ini seperti ini, bahwa yang namanya sholat itu maka tidak ada ajaran Rasulullah berkaitan dengan mayit. Sholat sing anak yang mengelotok, sholat sing berkaitan dengan wong mati sing diajarkan anak Islam yang mengelotok siji sholat mayit atau sholat jenazah, yang kedua sholat hoib. Sholat hoib kan sholat sing wong matine ora keton. Selain itu sing berkaitan kambi mayit, sholat-sholat sing seperti itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, bahkan tidak ada hadis yang menyebutkan itu. Terkait masalah itu, jenengannya nisful qabri, nisful qabri itu tidak ada. Yang orang jenengan mau boleh tinang kitab fikih, anaknya yang sholat mayit, anak kita seperti itu ya, tidak ada. Anaknya yang sholat mayit, tapi sholat gaib sing berkaitan dengan mayit, sing berkaitan dengan masalah sholat. Adang kami komat tatkala wong mati diadami, kami dikomati orang anak. Bahkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam yang lain itu bukan perkara sunnah. Iya. Kenapa? Mati diadani wong isi urip paten berarti teka. Ngoten jaman urip paten berarti teka. Sing wis mati dikomati. Wis rampung kan salate sampai meninggal. Wis komat wis rampung. Iku. Tujuan mana bahaya. Ya, di antaranya itu ya. Ya. Ada yang memanggil itu ziarah itu sunnah dan ada yang tidak sunnah. Gimana? Ya. Ziarah itu pada dasarnya diperintahkan oleh Nabi. Sing jenengane ziarah kan tilik mengkuburan. Sing pertama landasan hukumnya disunahkan Nabi asal sampai nek mengana siji keyakinannya dewek wong mati udu nang kuburan tapi nang alam barzah. Mulanya begitu dewek tekan mengkuburan gandeng wong mati ne orang nang kono tapi nang alam barzah, sampai ora perlu tetap gawani kopi, gawani es teh, gawani kesenengane mayit atau sing liyane. Bahkan sampai ngasih orang udah dibangun karena wong mati udah nang kono tapi wong mati nang alam barzah. Sing pertama atau semua. Yang kedua, nek sampean nekani mengkuburan ngeling mati, sampean yang dalam kuburan oh iya nyung pakale mati. Jadi sampean nek umai sing pada kuburan ki kudune wong sing kelingan mati terus. Saben ngelongok buka jendela kuburan. Kayak jenengane wong ziarah kudu terus kelingan mati terus gue. Yang kedua adalah mendoakan. Sekalipun mendoakan itu boleh dimanapun orang mesti mengkuburan. Karena wong mati nih udah nang kuburan tapi nang alam barzah. Doanya bagaimana? Ya kayak sing nang doa mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afifu anhu dan seterusnya. Nek terkait masalah nek ziarah seperti ini sunnah. Engkau sampai balikan kene, sampai mengkuburan ngeling-ngeling mati, terus kemudian jenengan juga ngeling-ngeling jenengan ke ziarah itu pahala. Sing ora uli pahala, bahkan menjadi bukan perbuatan yang sunnah, nek ziarah kubur ngalap berkah maring kuburan. Sampai sing jenengan ngerti ngalap berkah, njot lemai main anak wedon cepet uli jodoh. Cerita curhat kondisi mayit, curhat contoh ke kuburannya wali
Ya wali soal kulun ringis pindah silaturahmi gandeng kaping kali ini kulula jejel jan duit cobaan kok gede teman wali iku kira udah mati dijak ngomong iki sing jenengane zero sing seperti ini yang tidak ada tuntunan bahkan tidak mendapat pahala atau seperti mencium kuburannya, menginap di kuburannya, atau mengambil batu kuburannya, atau mengambil sesuatu dari kuburannya, atau mengambil air dari kuburan-kuburan yang dianggap sakral. Yang seperti ini maka termasuk ziarah yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Wah, tadi pocong iya jangan tadi pocong ya iya itu mitos yang jenengane tadi pocong itu mitos pada baik kayak gitu jarene sampean nek ketemu pocongan terus nang pocongan diidoni sampean bajin terus keyakinannya masyarakat itu kan gue aja ngasih diidoni nang pocongan jarene gara bajin terus sing dadi penggali sing bener pocongan bisa hidup kan ngomong di kuluk jaring menangis sing jenenge pocongan hidup lagi kok ana tembung keyakinan mitos masyarakat dewek jarene nek pocongan ngidoni bakal bajin terus orang ana yang jenenge pocongan bisa hidup iya ana itu ya sikat CWP odol lebih sikat kayaknya kong itu seperti itu akal lah kayak gitu dia nanya itu mungkin ada yang lain mungkin sampai siap-siap bisa pada bubar separuh apa cekap ya nah timu bahada majlis talim bidawati Rasulullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sehat Pak. Barakallahu fikum sehat. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum sehat Pak. Barakallahu fikum.